Oke, selamat siang ya. Kali ini saya berada di sisi barat dari Jalan Raja Wali, atau sekarang dikenal dengan nama Kota Lama Surabaya. Dan di sebelah saya ini, di sebelah kiri saya ini adalah kantor Perkebunan Nusantara 1 Regional 5. Dan di sebelahnya itu terdapat sebuah bangunan di Jalan Raja Wali nomor 44. Ini adalah sebuah bangunan bekas bangunan yang dibangun di era Hindia Belanda ya. Ini terdapat sebuah penanda atau plakat bahwa bangunan ini merupakan bangunan cagar budaya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan nyebrang ke sana untuk melihat secara keseluruhan bangunan ini. Oke, ini saya sudah berada di seberang dari sebuah bangunan yang berada di Jalan Raja Wali nomor 44. Nah, kalau dari foto lamanya, bangunan ini dulunya adalah kantor gabungan dari dua perusahaan yang bernama NV Koster van Forvoort dan NV Co Administrasi Kantor. Jadi dua perusahaan ini merupakan perusahaan yang mengelola pabrik gula dan bukan pemilik atau pendiri pabrik gula. Jadi banyak yang menuliskan di beberapa tulisan atau di media sosial ya, bahwa NV Koster van Forvoort dan NV Koi Administrasi Kantor itu merupakan pendiri dari pabrik gula. Nah, sebenarnya kedua perusahaan ini bukan pendiri pabrik gula, tapi lebih tepatnya adalah pengelola dari pabrik gula. Terlihat fasadnya masih asli di bagian sisi atas ini. Kemudian juga ada tiang-tiangnya, ini masih tetap mempertahankan fasad aslinya ya. Nanti akan saya tampilkan foto-fotonya di video ini untuk membandingkan bangunan yang berada di Jalan Raja Wali nomor 44 ya. Seperti tabel yang saya tampilkan di video ini, bahwa NV Koster van Forvoort itu mengelola kurang lebih sekitar 6 pabrik gula. Yaitu ada pabrik gula Watu Tulis yang ada di Sidoarjo, kemudian pabrik gula Popoh yang ada di Sidoarjo, pabrik gula Jombang yang ada di Jombang, kemudian pabrik gula Cukir yang ada di Jombang, kemudian pabrik gula Pagotan yang ada di Madiun, dan terakhir pabrik gula Gondang Lipuro yang ada di Yogyakarta. Jadi itu 6 pabrik gula yang dikelola atau dijalankan oleh NV Koster van Forvoort. Kemudian beberapa pabrik gula yang dikelola oleh NV Co Administrasi Kantor itu ada kurang lebih sekitar 7 pabrik gula, yaitu pabrik gula Asem Bagus yang ada di Situbondo, kemudian pabrik gula Sumber Kareng yang ada di Probolinggo, kemudian pabrik gula Krian yang ada di Sidoarjo, pabrik gula Balong Bendo yang ada di Sidoarjo, pabrik gula Pangka yang ada di Tegal, kemudian pabrik gula Jati Bareng yang ada di Brebes, kemudian pabrik gula Karang Suwung yang ada di Cirebon. Oke, dari Jalan Raja Wali nomor 44 ini kita menuju ke arah timur. Oh ya, di jalan ini ya, di Jalan Raja Wali ini dulunya pernah terdapat jalur dari tram listrik di kota Surabaya yang dibangun oleh Osjava Suntram Maskapai atau OYS yang menghubungkan antara Wonokromo menuju ke Tanjung Perak atau Gubeng ke Tanjung Perak. Dan jalur tram listrik ini diresmikan pada tahun 1923. Oke, setelah kita tadi review di Jalan Raja Wali nomor 44, kita berjalan ke arah timur
Dan di depan saya ini terdapat sebuah bangunan yang berada di Jalan Raja Wali nomor 18 sampai dengan 20. Ini terdapat gedung Raja Wali ya, yang dulunya adalah pernah digunakan sebagai kantor pengelola pabrik gula bernama Titmen van Kerkem yang ada di Surabaya. Jadi sekitar 10 pabrik gula yang dikelola oleh Titmen van Kerkem. Itu ada pabrik gula Panji yang ada di Situbondo, kemudian pabrik gula Kebon Agung yang ada di Malang, kemudian pabrik gula Ceweng di Jombang, kemudian pabrik gula Ngelom di Jombang, pabrik gula Sumobito di Jombang, pabrik gula Lestari di Nganjuk, pabrik gula Kenongo di Blitar, pabrik gula Mojopanggung di Tulungagung, pabrik gula Trangkil di Pati, dan terakhir pabrik gula Kadipaten di Majalengka, Jawa Barat ya. Dan di depan ini bekas dari kantor Titmen van Kerkem yang merupakan pengelola dari 10 pabrik gula di Jawa. Oke, tidak jauh dari bekas kantor Titmen van Kerkem ini, di depan yang terdapat tulisan IHC. Dulu ini adalah bekas dari kantor Swiker Syndicate atau Asosiasi Industri Gula yang didirikan pada tahun 1894 ya, yang sekarang menjadi bangunan milik dari IHC, PT Nusantara 11 Medica, yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina Medica yang mengelola klinik ataupun rumah sakit yang ada di Indonesia. Ini kita lihat bagian fasad depannya. Kalau dilihat dari foto-foto lama, yang bagian tengah ini yang asli, yang kemudian yang dua ini tuh tambahan ya. Foto-foto lama dari gedung kantor Swiker Syndicate yang berada di Jalan Raja Wali nomor 29 Surabaya. Ini ya. Nah, terdapat sebuah plakat atau tulisan di sini adalah Yayasan Dana Pensiun GC Citron Interior Perusahaan Perkebunan Negara 1925, arsitektur bangunan kolonial sebagai penunjang kawasan Kota Lama Jalan Raja Wali nomor 29. Kemudian ini terdapat tulisan Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa yang bagian tengah ini yang fasad yang aslinya, ini terlihat ya, fasad aslinya itu di bagian tengah ini terdapat kayak semacam konstruksi besi, konstruksi lama, berbeda dengan sebelahnya yang ini merupakan tambahan ya. Apa Mas Dedi? Bekas tembakan. Bekas tembakan? Ya. Yang mana? Ini satu ya kan? Oh, ini ya? Dua bekasan taman ikan bekas. Oke. Ini paling utara pintu itu. Nah ini. Oh, ini kecil kan? Oh iya. Ini ya? Itu bekas tembakan ya Mas Dedi? Itu tadi bekas tembakan ya? Sinyal ya bekas tembakan saat perang 10 November. Waktu lama terus dia kan baja ya Mas. Iya.
Jadi yang asli memang yang tengah ini, yang dua ini tambahan kalau dari foto-fotonya. Baca lubangnya utara kan Kelihatan. Iya. Karena kalau serpian kalau cuma biasa kita malu kan nggak mungkin. Iya. Bekas tembakan ya saat perang 10 November. Bisa. Wah. Merotong asli. Enggak lepas. Kene. Yang oleh kita itu. Lahiran oyo tuh ayo. Kok iso tampilan. Oke, sekarang saya berada di depan dari IAC, di mana IAC ini dulunya bekas kantor dari Swicker Syndicate ya. Jadi Swicker Syndicate ini atau lebih dikenal dengan nama Algemens Swicker Syndicate van Swicker Fabrikanten in Nederland Indies. Itu adalah sebuah lembaga asosiasi industri gula yang berada di Jawa yang didirikan pada tahun 1894. Nah, kemudian bangunan Swicker Syndicate ini, depan ini itu dirancang oleh dua orang arsitek terkenal yang bernama Frits Pinedo dan Jan Jacob Job, yang saat itu bekerja di satu perusahaan yang sama bernama Pinedo and Job Junior. Kemudian di bagian sisi belakangnya itu ada dua bangunan ini ya, yang kelihatan agak kecil ini ya. Ini ada dua bangunan atau bangunan expansion atau bangunan tambahan dari Swicker Syndicate itu dirancang oleh Kosman Sitrun, salah satu arsitek terkenal di kota Surabaya. Ini bagian fasad depan dari gedung IHC atau dulu dikenal dengan nama Swicker Syndicate. Ya, sebagai tambahan informasi, bangunan dari Swicker Syndicate ini pada era pendudukan Jepang, di mana per tanggal 1 Juni 1944 itu digunakan sebagai kantor dari Tokyo Rengokai, di mana Tokyo Rengokai itu adalah sebuah badan yang dibuat oleh Jepang, di mana memiliki fungsi untuk mengelola seluruh pabrik gula di Indonesia, dan bisa dikatakan sebagai kantor atau Tokyo Rengokai ini membawai seluruh pabrik gula yang ada di Jawa, di mana tugas dari Tokyo Rengokai itu adalah menyusun rencana operasional industri gula dan usaha terkaitnya, kemudian melakukan penelitian, kemudian penyediaan baik itu distribusi maupun pengangkutan bahan-bahan untuk industri, kemudian pembelian, penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian melakukan penetapan harga yang seragam untuk gula ya. Berada di belakang Bank BRI, lebih tepatnya di sebelah timur dari bekas kantor Swicker Syndicate atau IHC tadi. Jadi ini adalah bekas dua bangunan yang dibangun oleh atau dirancang oleh Kosman Sitrun, yang seperti tadi yang saya jelaskan di depan. Kemudian bangunan ini tuh yang sini itu merupakan bagian dari bangunan depan yang dirancang oleh dua orang arsitek bernama Frits Pinedo dan Jan Jacob Job. Ini bagian belakang dari gedung Swicker Syndicate ya. Ini dulu dirancang oleh Kosman Sitrun, dua bangunan di sisi belakang. Ini bangunan lama ya Mas Devi? Bangunan lama. Yang ini ya? Yang itu ya, yang dikira kayaknya masih lama ya, masih bangunan lama. Ya, dilihat dari teralis-teralisnya. Oh iya. teralis. Bagian belakang Swicker Syndicate.
yang dirancang oleh Cosma Citroen. Kalau yang depan itu kan Jan Jacob Job sama Fritz Pinedo. Yang sisi belakang di sini adalah Cosma Citroen. Oke, kita lanjut lagi penelusuran di Kota Lama Surabaya. Dan ini berada di Jalan Jembatan Merah ya, atau dulu dikenal dengan nama Willems KD. Tadi di depan saya ini adalah kantor dari Sinergi Gula Nusantara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat masuk ke dalam untuk mereview beberapa peninggalan-peninggalan dari Kolonial Bank. Jadi kantor Sinergi Gula Nusantara dulunya adalah bekas dari Kolonial Bank yang bangunan ini itu diarsiteki oleh Profesor Charles Prosper Wolfschumacher dan diresmikan pada tanggal 10 November 1928 dan sekarang ini menjadi kantor dari PT Sinergi Gula Nusantara. Jadi kantor Sinergi Gula Nusantara seperti yang saya sampaikan tadi merupakan bekas dari kantor Kolonial Bank, di mana Kolonial Bank ini didirikan pada tanggal 22 Maret 1881, di mana pasca adanya liberalisasi industri gula banyak perbankan swasta yang memberikan modal kepada perkebunan untuk mendirikan atau memodernisasi peralatan pabrik gula. Salah satunya adalah Kolonial Bank. Kemudian selain Kolonial Bank juga ada namanya Handels Vereniging Amsterdam atau HVA. Jadi Kolonial Bank tadi didirikan pada tanggal 22 Maret 1881, kemudian membangun kantor cabang pertamanya di Hindia Belanda itu pada tanggal 1 Juli 1881 di Batavia, kemudian membuka perwakilannya di kota Surabaya pada tanggal 15 Juli 1882, kemudian di Semarang pada tahun 1883. Salah satu pendiri dari Kolonial Bank bernama Jan Hudik Dixon, itu yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai sekretaris perusahaan Nederlands Handel Maskapai atau NHM. Itu pernah berkunjung ke Hindia Belanda untuk melihat perkembangan industri gula yang ada di Jawa. Nah, setelah berkunjung ke Jawa, kemudian dibuat sebuah keputusan pada tahun 1885 untuk menutup Kolonial Bank yang ada di Jakarta atau Batavia. Kemudian kantor cabang utamanya di Hindia Belanda dipusatkan di kota Surabaya. Selain memberikan pinjaman kepada pabrik gula untuk membangun atau memodernisasi pabrik gula, ternyata Kolonial Bank ini juga menjadi pemilik dari 10 pabrik gula. Itu ada pabrik gula Gending di Probolinggo, pabrik gula Maron di Probolinggo, pabrik gula Sedati di Mojokerto, pabrik gula Selorojo yang ada di Jombang, kemudian pabrik gula Kanigoro di Madiun, pabrik gula Medari di Yogyakarta, pabrik gula Randu Gunting di Yogyakarta, kemudian pabrik gula Wonosari di Klaten, pabrik gula Manis Harjo di Klaten, dan pabrik gula Banjaratma di Brebes. Itu daftar 10 pabrik gula yang dimiliki oleh Kolonial Bank ya. Jadi ini saya bersama teman-teman dari Bekandring itu belusuan ke Kota Lama Surabaya, dan Kota Lama Surabaya ini merupakan bagian dari wilayah Kota Surabaya yang dikembangkan oleh industri gula yang ada di Jawa, karena memang saking banyaknya pabrik gula yang berkaitan dengan Kota Lama Surabaya. Oke, ini tadi di depan ini adalah kantor Sinergi Gula Nusantara yang dulunya bekas Kolonial Bank, dan kita juga akan melihat salah satu bangunan di sebelah dari bekas Kolonial Bank. Itu ada salah satu perusahaan asuransi. Nanti kita akan menuju ke sana. Oke Mas Dedi, kita kemana lagi nih? Ke mana? Kantor asuransi. Kantor asuransi. Kantor asuransi, kayaknya kita lebih enak nyebrang ini. Nyebrang? Ayo nyebrang. Ya. Jadi di awal tadi saya nge-vlog sendirian, kemudian ini ada teman-teman Bekandring yang ikut join untuk belusuan di bekas atau di Kota Lama Surabaya, Om ya? Oke, Kota Lama Surabaya. Kota Lama Surabaya, bisa diceritakan nggak Om, Kota Lama Surabaya itu kayak apa?
Ya, mungkin secara gambarannya besarnya, setahu saya Kota Lama itu dibangun masa kolonial. Jadi sejak VOC mengembangkan pusat dagangnya ke arah timur. Nah, Surabaya ini menjadi target untuk memperlancar usaha dagang VOC. Oke. Tapi pernah mendengar nggak Om bahwa Kota Lama Surabaya itu adalah kota yang dibangun oleh industri gula? Sebenarnya belum, tapi terakhir setelah diskusi dengan Mas Agung, saya jadi tahu ternyata banyak dibangun itu untuk kepentingan yang langsung berurusan dengan pabrik gula. Ya, karena industri zaman itu yang ngetren pabrik gula. Oke, kita lanjut di sebelah utara sana. Itu bekas dari kantor asuransi Om ya? Asuransi. Kantor swasta, dan ini kantor asuransi. Tepat di sebelahnya Sinergi Gula Nusantara atau bekas Kolonial Bank. Sini, masuk sini kan ada nama ininya. Iya. Ini ada nama perusahaan. Ini dulu adalah bekas dari kantor asuransi di Kota Lama Surabaya yang posisinya di sebelah utara dari gedung Sinergi Gula Nusantara atau bekas Kolonial Bank. Ini ada nama perusahaannya Nederlands Indies Levensverzekering Livrente Maskapai, jadi kantor asuransi. Kenapa ini berkaitan dengan industri gula? Karena memang ini adalah asuransi yang salah satunya adalah untuk bergerak di bidang industri asuransi untuk karyawan-karyawan maupun kesehatan yang ada karyawan, asuransi kesehatan karyawan untuk industri gula. Dan juga saya pernah membaca bahwa salah satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi ini itu adalah asuransi untuk keperluan industri gula. Nah, asuransi yang dalam bentuk seperti apa? Asuransi berupa peralatan ketika terjadi bencana alam atau terjadi force majeure dan terjadi kerusakan peralatan yang disebabkan karena bencana alam, maka pabrik gula itu bisa mengklaim untuk pembelian peralatan baru di asuransi ini. Jadi itu adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi ini di industri gula, di mana peralatan pabrik gula yang mengalami kerusakan akibat karena adanya bencana alam, karena atau force majeure yang lainnya, itu bisa diklaimkan atau bisa minta ganti ke perusahaan asuransi ini. Oke, kita akan lanjut ke arah sana. Itu ada di Bank Mandiri ya. Di Bank Mandiri dulunya adalah bekas kantor dari Nederlands Indies Handelsbank, di mana Nederlands Indies Handelsbank itu pernah punya anak perusahaan bernama Nederlands Indies Landbouw Maskapai atau NILM yang memiliki beberapa pabrik gula. Oke, kita lanjut ke arah utara ya untuk melihat bekas peninggalan dari NIHB. Oke, kita menuju ke bekas Bank Mandiri. Lokasi dari Bank Mandiri ini berada di sebelah sebelah utara dari Gedung Singa. Dan ini adalah Gedung Singa. Oke, tepat di sebelah utara Gedung Singa ini terdapat Bank Mandiri yang dulunya adalah kantor dari Nederlands Indies Handel Maskapai.
Oke, ini tepat berada di sisi samping ya. Di sana jalan Jembatan Merah. Ini di bangunan sisi samping dari Bank Mandiri atau dulunya adalah Nederlands Indies Handelsbank, di mana Nederlands Indies Handelsbank ini yang berada di jalan sisi sampingnya itu berada di jalan Jembatan Merah. Itu dirancang oleh Peter Moyen dan Jos Allen Bass dan diresmikan pada tahun 1912. Kemudian untuk renovasi sisi atap atas ini itu dirancang oleh seorang arsitek bernama Han van Ooyen pada tahun 1933. Dan Nederlands Indies Handelsbank itu memiliki anak perusahaan bernama Nederlands Indies Landbouw Maatskappij, di mana NILB ini memiliki 18 pabrik gula yang ada di Jawa. Itu ada pabrik gula Pajarakan yang ada di Probolinggo, pabrik gula Bagu yang ada di Probolinggo, pabrik gula Sukodono yang ada di Lumajang, kemudian pabrik gula Buduran di Sidoarjo, pabrik gula Ketegan yang ada di Sidoarjo, pabrik gula Perning di Mojokerto, pabrik gula Pesantren di Kediri, pabrik gula Merican yang ada di Kediri, pabrik gula Jati yang ada di Nganjuk, pabrik gula Rejosari yang ada di Magetan, kemudian pabrik gula Rembun yang ada di Kebumen, pabrik gula Cepiring yang ada di Kendal, kemudian pabrik gula Gemu yang ada di Kendal, pabrik gula Petarukan yang ada di Pemalang, pabrik gula Banjardawa yang ada di Pemalang, pabrik gula Pagongan yang ada di Tegal, pabrik gula Sindang Laut yang ada di Cirebon, dan pabrik gula Jatiwangi yang ada di Majalengka. Dan itu adalah 18 pabrik gula yang dimiliki oleh Nederlands Indies Landbouw Maatskappij yang merupakan anak perusahaan dari Nederlands Indies Handelsbank yang ada di Surabaya. Jadi ini sekilas mengenai Nederlands Indies Landbouw Maatskappij, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, Nederlands Indies Landbouw Maatskappij merupakan anak perusahaan dari Nederlands Indies Handelsbank yang salah satu kantornya berada di Kota Lama Surabaya, tepatnya di sisi sampingnya itu ada di Jalan Jembatan Merah, kemudian sisi depannya itu berada di Jalan Raja Wali. Oke, di sebelah utara dari bekas kantor Nederlands Indies Handelsbank itu dulu ya ONTP ya. Di sekitar sini tuh pernah terdapat kantor Karesidenan Surabaya ya. Betul, kantor residen ya. Kantor residen. Karena Surabaya dulu kan pusat dari Karesidenan. Berada di ya, Kota Lama ini ya. Kota Lama yang kantor ini. Nah ini di foto lama pas lurus Jembatan Merah ini. Iya. Lurus. Nah ini jadi kurang lebih mulai tepian gedung ini. Oke, sampai ke sana, ke utara. Ya. Nah ini dulu bekas kantor residen Surabaya, di mana Handelsbank di kota Javas Bank yang ada di kota Surabaya itu dibuka di tahun 1829, setahun setelah dibuka di Jakarta. Kemudian di tahun 1829 dibuka di Surabaya. Dan pada saat itu terdapat dua nama yang ditunjuk sebagai komisaris The Javas Bank, yang bernama GI Bank, yang merupakan pendiri dari pabrik gula Candi dan pabrik gula Buduran. Kemudian ada juga nama lain bernama Johan Dick August Slot, pendiri pabrik gula Watu Tulis, yang merupakan komisaris dari The Javas Bank pada saat The Javas Bank mulai dibangun di kota Surabaya pada tahun 1829, dan kantornya berada di sini, di depan sini ya. Yang sekarang udah jadi jalan nih Om ya? Iya, akhirnya kantor residen ini dibongkar dan pindah sebetulnya di daerah Gubernuran sekarang. Gubernuran. Ya. Dan kalau Gerhadi itu rumahnya residen. Woning residen. Jadi, jadi residen itu tinggalnya di Gerhadi, ngantornya di sini. Di sini ya. Kalau yang di sebelahnya itu Pahlawan itu kantor Gubernur Jawa Timur itu ya, dibangun tahun atau diresmikan tahun itu 1920-an. 20-an ya. 25 lah ya. JW Lemey ya, yang arsitek. Nah, sebelum jadi kantor gubernur itu kantor residen. Pindah dari sini ya. Oh ya, sebagai tambahan informasi, di kantor Nederlands Indies Handelsbank dulu itu juga pernah terdapat kantor perwakilan dari Kediri Sumtrem Maskapai dan Malang Sumtrem Maskapai. Jadi selain kedua perusahaan itu memiliki kantor pusat di Kediri dan Malang, itu juga memiliki kantor perwakilan di Surabaya, tepatnya menempati bekas kantor dari Nederlands Indies Handelsbank.
ya bekas kantor Nederlands Indisch Handelsbank yang sekarang menjadi kantor Bank Mandiri. Kita lihat dari sisi utara. Tadi di sana sisi samping itu ada sisi jalan Jembatan Merah, kemudian ini sisi Jalan Raja Wali ya. Nederlands Indisch Handelsbank yang sekarang menjadi kantor dari Bank Mandiri. Oke, dari bekas kantor Nederlands Indisch Handelsbank itu di seberangnya agak ke barat terdapat bekas kantor dari Internationale Credit Handelsvereniging Rotterdam. Jadi di depan ini adalah bekas kantor dari International Credit Handelsvereniging Rotterdam yang juga memiliki beberapa pabrik gula di Jawa. Gedung dari kantor International Credit and Handelsvereniging Rotterdam atau Internasio itu dirancang oleh Insinyur Frans Johan Laurens Gisel yang seorang arsitektur yang lahir di daerah Tulung Agung dan merupakan perancang atau arsitek dari stasiun Jakarta Kota. Kemudian gedung ini itu diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1931 dan seperti yang saya sampaikan tadi, Internasio merupakan juga perusahaan yang memiliki atau mengelola pabrik gula, di mana ada 8 pabrik gula yang dimiliki oleh Internasio. Yang pertama itu ada pabrik gula di Bantul di Yogyakarta, kemudian pabrik gula Tanjung Tirto di Yogyakarta, pabrik gula Cebongan yang ada di Yogyakarta, pabrik gula Beran yang ada di Yogyakarta, pabrik gula Comal di Pemalang, pabrik gula Arjowinangun yang ada di Cirebon, pabrik gula Parung Jaya yang ada di Cirebon, dan pabrik gula Gempol yang ada di Cirebon. Jadi itu 8 pabrik gula yang dimiliki oleh perusahaan bernama International Credit Handelsvereniging Rotterdam atau disingkat dengan Internasio. Oke, tadi setelah The Javas Bank dibuka di kota Surabaya pada tahun 1829 dan menempati kantor yang berada di kantor residen Surabaya yang berada di sana tadi yang sudah menjadi jalan. Kemudian kita sekarang berada di Jalan Garuda, di mana pada tahun 1866 The Javas Bank itu membeli bangunan untuk dijadikan kantor yang sekarang berada di Jalan Garuda, atau lebih tepatnya di sisi belakang atau samping dari gedung Internasio. Dan di depan gedung Internasio tadi, di depan sana tadi, depan gedung Internasio, kemudian ke arah sini, ke Jalan Garuda, ini dulu pernah terdapat bekas dari jalur tram listrik yang ada di kota Surabaya. Om, ini dulu, sorry, bentar. Ini dulu bekas kantor militer ya, militer Kota Lama yang dibeli sama The Javas Bank tahun 1866. Sebelum dibangun ini, foto-foto itu ada foto-fotonya kok. Itu penjara Kalisoso. Yang depan sini ya? Ya itu persis penjara. Oke, ini di depan kita ini adalah bangunan Museum The Javas Bank yang dulunya itu dibeli oleh The Javas Bank tahun 1866 dan sebelumnya ditempati oleh kantor militer Hindia Belanda di Kota Lama Surabaya.
Jadi gedung The Yavas Bank ini itu dirancang oleh arsitek terkenal bernama Edward Kuipers dan kemudian diresmikan pada tanggal 7 Desember 1912. Seperti inilah fasad dari bekas kantor The Yavas Bank yang ada di Surabaya. Jadi The Yavas Bank itu memang tidak memiliki pabrik gula, tapi The Yavas Bank ini memiliki peran yang cukup besar. Artinya dia sebagai peminjam modal atau memberikan pinjaman modal kepada pabrik gula atau pemilik pabrik gula yang akan membangun pabrik gulanya, atau bisa dikatakan pengembangan pabrik gula atau modernisasi pabrik gula ya. Ini bekas dari The Yavas Bank. Ini bagian dari The Yavas Bank, pintu masuk ke Museum The Yavas Bank yang berada di Jalan Kasuari. Ini Jalan Kasuari ya? Jalan Kasuari ya? Kalau di sana tadi Jalan Garuda, ini Jalan Kasuari ya? Jalan Kasuari, kantor The Yavas Bank. Ini kantor The Yavas Bank, kemudian yang di sini itu ada bangunan dari gedung International Credit Handelsvereniging Rotterdam. Dan di depan ini ada Terminal Kasuari. Dan di Jalan Kasuari itu kalau ke arah selatan ini ada jalan besar, itu Jalan Raja Wali, dan terdapat dua bangunan yang menjadi cagar budaya saat ini. Yang pertama sebelah kiri ini adalah gedung digunakan untuk gedung BNI, kemudian yang sebelah kanan itu digunakan oleh Bank Jatim. Jadi gedung ini yang di sebelah kiri ini yang ditempati oleh gedung BNI itu adalah bekas kantor dari Hagemeyer & Co. Handel Maskapai yang di sebelah kiri. Cuman yang di sebelah kanan Bank Jatim ini saya belum menemukan ini dulu bekas kantor apa. Mungkin teman-teman yang melihat YouTube ini bisa komen di channel YouTube ini. Di Jalan Kasuari atau Werstraat, nama Belandanya Werstraat, Jalan Kasuari. Ini kita lanjut penelusuran lagi di bekas bangunan dari Handelsvereniging Amsterdam. Ini dulu sebelum dibangun atau dibeli HVA jadi apa, Om? Sebelumnya HVA ini? Iya. Gedung opera, gedung pertunjukan. Ya. Gedung pertunjukan. Yang ya. Bangunannya itu berpilar-pilar. Ada fotonya kok di Surabaya ada. Nah itu akhirnya dibongkar jadilah HVA. Dibeli HVA. Ya. Kota Lama. Jadi ini bagian menelusuri bahwa Kota Lama itu dibangun oleh industri gula. Salah satunya ini adalah Handelsvereniging Amsterdam. Oh ya, Agung, ini apa HVA itu apa ada hubungannya dengan yang di Pari? Rumah sakit HVA itu? Iya, itu dibangun HVA. Oh, dibangun HVA ini? Iya. Oh. Banyak pabrik gula Kediri itu dibangun oleh HVA atau dimiliki oleh HVA. Oh iya. Yang di Gunung Rejo itu ya? Iya. Gunung Rejo Pari itu. Gunung Rejo Pari. Handelsvereniging Amsterdam. Kalau di Surabaya sini tidak ada ya rumah sakit HVA milik HVA? Tidak ada. Oh, tidak ada. Karena di sini hanya sebatas kantor. Oh iya. Dan fasilitas rumah sakit kalau di kota Surabaya dulu kan lumayan lengkap. Oh iya. Jadi untuk yang dibangun di daerah-daerah seperti di Kediri, iya, itu adalah untuk mengcover kebutuhan pabrik gula yang ada di Kediri. Iya. Ini bekas bangunan dari Handelsvereniging Amsterdam atau HVA. Oke, di depan ini adalah kantor dari PDPN atau Perkebunan Nusantara. Yang dulunya kantor ini adalah milik dari Handelsvereniging Amsterdam atau HVA, di mana kantor ini dirancang oleh Edward Kuipers dan Henry Estorgi dan diresmikan pada tanggal 18 April 1912.
Dan pabrik gula HVA ini mengelola atau memiliki 15 pabrik gula yang ada di Jawa. Itu ada pabrik gula Semboro yang ada di Jember, pabrik gula Gunung Sari yang ada di Jember, pabrik gula Bedadung yang ada di Jember, pabrik gula Jatiroto yang ada di Lumajang, kemudian pabrik gula Seruni di Sidoarjo, pabrik gula Blimbing di Jombang, kemudian pabrik gula Minggiran di Kediri, pabrik gula Sumberdadi di Kediri, pabrik gula Menang di Kediri, pabrik gula Kawarasan di Kediri, pabrik gula Kencong di Kediri, pabrik gula Tegowangi di Kediri, pabrik gula Ngadirejo di Kediri, pabrik gula Garum di Blitar, dan pabrik gula Kunir di Tulungagung. Dan itu daftar 15 pabrik gula yang dimiliki oleh Handelsvereniging Amsterdam atau HVA.